Buka halaman 37 kalau tak salah. 37. Itu bagaimana zikir setelah solat sir atau jahar. Fatwa Syekh bin Bas dalam Majmu' Fatawa bin Bas, halaman 189 juz ke-11. Dan Syekh Utsaimin dalam Fatwa Majmu' Warasail Syekh Utsaimin nomor 569 halaman 188 juz ke-13. Apa kata beliau? Beliau sebelumnya menjelaskan setelah salat zikirnya ini, disebutkan apa saja zikirnya. Setelah itu kata beliau, wasunnatu lil imam wal munfaridi wal ma'mum al jahru bihadhihi al adhkar ba'da kulli salatin fariidah jahran mutawassita laisa fihi takalluf. Sunnah hukumnya zikir yang kami sebutkan, kayak kita baca astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, dan zikir yang lain. Sunnah hukumnya setelah setiap kali solat fardu dibaca dengan jahar. Jaharnya enggak terlalu keras, sehingga jangan teriak juga subhanallah alhamdulillah, enggak gitu. Subhanallah alhamdulillah, zikir yang sedang itu sunnah kata beliau. Yang bilang siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ikutan orang Wahabi. Jadi kalau orang Wahabi mengingkari zikir jahar di Masjid An-Nur, dia lupa atau enggak tahu bagaimana fatwa guru mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Makasih Ustaz Doni yang sudah menghantarkan dan sudah menunggu, dan semua sahabat yang duduk di majlis Raya An-Nur untuk bedah buku Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Alhamdulillah kita sudah pegang terjemahan, saya punya yang aslinya. Jadi kita semua nanti tinggal komparasi saja, tinggal kita gabungkan kita gabungkan penjelasan dari terjemahan dan buku asli insyaallah. Pertama, buku ini ditulis Imam Suyuti. Imam Suyuti ini digelari dengan Al-Hafiz. Artinya dalam hadis beliau sampai pada puncak tertinggi. Orang dalam hadis itu disebut dengan Al-Hafiz kalau hafal hadis minimal 300.000 sanad dan matan, dan menguasai rijalnya. Sehingga Imam Suyuti ini seorang yang dalam kedudukan hadis tinggi. Kenapa saya ingin tonjolkan ini? Saya ingin mengatakan nanti bahwa beliau dalam buku ini mengemukakan banyak argumen dari hadis. Artinya beliau ini orang punya kapasitas, bukan kaleng-kaleng bahasa kita sekarang, tapi orang yang punya kapasitas. Dan ketika berargumennya karena beliau ada ilmunya di bidang itu. Itu satu. Yang kedua, beliau ulama hadis, ulama yang karangannya sampai 700 kitab. Ada yang mengatakan sampai 1000 kitab. Yang ketiga, beliau ini dianggap orang sebagai mujtahid. Tapi beliau tidak merasa pede sebagai mujtahid, maka menisbahkan diri sebagai asy-Syafi'i, seorang bermazhab Syafi'i. Sementara yang lain berhusnuzan, kalaulah beliau ini menyatakan diri sebagai seorang imam mazhab atau seorang mujtahid, beliau layak untuk itu. Maka Imam Suyuti dari segi hadis beliau punya prestise puncak tertinggi. Dari segi karangan beliau tidak 1-2, tapi karangan beliau sudah dihitung ratusan bahkan ribuan. Yang ketiga, dari segi istinbat hukum, beliau dianggap orang yang punya kapasitas, orang yang patut, orang yang ahli untuk istinbat hukum. Karena ada orang ahli hadis, tapi belum tentu mujtahid dalam menyimpulkan hukum. Imam Suyuti mengumpulkan keduanya. Dan di antara karya beliau yang terkenal bagi kita adalah Tafsir Al-Jalalain. Itu karya beliau bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Saya langsung masuk ke tema buku kita Ustaz Doni. Tema Suyuti saya cukup sedikit karena beliau seorang yang sangat populer. Justru jangan sampai kita kenalkan orang makin gak kenal dengan beliau.
Buku ini adalah sebuah risalah yang beliau tulis karena ada pertanyaan. Apa pertanyaan waktu itu? Orang tanya, kata beliau, sa'altu akramakumullah amma i'tadahu sadatu sufiyah min aqdi hilaki dzikr wal jahri bihi fil masjidi wa raf'i sauti bit tahlil wa hal dzalika makruhun aw la. Jadi ada orang tanya, Imam Suyuti, ini kebiasaan orang sufi, mereka kumpul di masjid lalu baca zikir keras-keras. Baca zikir keras-keras ini makruh atau tidak? Jadi pertanyaan asalnya itu. Maka beliau karang buku ini. Saya ulang, ada orang nanya, Imam Suyuti, di zaman kita ini, saat kita hidup ini, ada orang biasanya mereka berkumpul di masjid, zikir sama-sama, bacaan zikirnya keras. Itu kebiasaan kaum sufi. Ini makruh atau tidak? Itu pertanyaan. Maka Imam Suyuti jawab dengan banyak dalil. Berapa dalil kira-kira beliau ungkap di situ? Seingat saya 53 dalil ada di situ. Banyak dalil yang ungkap di situ. Lalu kata beliau ketika menjawab bahwa berzikir dengan suara jahar, berkumpul rame-rame di masjid atau di tempat lain, la karahata fi syai'in min dzalik. Itu tidak makruh sama sekali. Maknanya boleh dibuat. Lalu kenapa beliau katakan itu boleh dibuat? Karena banyak hadis Nabi yang menunjukkan itu boleh dibuat. Lalu kata beliau, hadis yang menunjukkan jahar, yang menunjukkan sir sama banyaknya. Tapi kemudian bagaimana kita menerapkannya? Maka kata beliau, saya di sini mengikut metode Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Nanti boleh lihat itu kitab Al-Adhkar dan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, bahwa jahar dalam membaca Quran, sir dalam baca Quran itu tengok keadaan masing-masing. Sehingga ada keadaan afdal zikir itu dengan jahar, ada keadaan justru sir afdal saat kita berzikir. Maka tidak bisa kita pukul rata dengan satu keadaan. Tidak bisa kita hukumi semuanya dia makruh atau dia boleh atau dia wajib atau sunnah atau haram. Tapi tengok keadaan. Begitu juga dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Maka poin pertama kata beliau tidak makruh. Dan dalilnya banyak dari hadis. Kalau ada orang katakan justru dari hadis yang sir banyak, kata beliau yang jahar banyak, sir juga banyak. Lalu yang benar yang mana? Kata beliau, kita cocokkan dengan keadaan masing-masing. Karena setiap dalil itu dia akan bicara sesuai dengan konteks masing-masing. Maka jangan dihukum rata, tapi dihukumi dengan keadaan masing-masing orang. Lalu beliau coba mengungkapkan dalil. Di antara dalil itu hadis yang pertama berasal dari Sahih Bukhari. Itu silakan tengok hadis pertama. Bacanya hadis pertama dalam Sahih Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala. Ini hadis qudsi. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku memperlakukan hambaku sesuai dengan bagaimana dia berprasangka kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama hamba ketika hamba mengingatku, zikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepadaku dengan sir dalam hatinya, dalam dirinya sendiri, aku juga ingat dia pada diriku. Tapi ada lanjutan. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia berzikir di hadapan orang banyak, berjamaah maksudnya, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku ingat hambaku ini pada majlis ramai yang lebih baik daripada majlis ramai dia berzikir itu. Majlis siapa? Majlis malaikat. Wadzikru fil mala'i la yakunu illa an jahrin. Kata Imam Suyuti mengomentari, zikir di tempat orang ramai itu pasti zikirnya jahar.
Kalau seandainya di tempat orang ramai zikirnya lunak, nggak usah ngumpul. Ngapain datang tempat orang ramai? Ngapain ngumpul? Di rumah aja sendiri. Lebih baik begitu. Tapi ketika disebutkan fi malain, itu maksudnya hadis itu adalah berjamaah zikirnya, suaranya jahar. Jadi jelas kata beliau, ini hadis menunjukkan zikir itu ramai-ramai, berjamaah, suaranya keras, jahar. Hadis yang kedua, itu di sana hadis nggak ada penjelasan itu kan? Ini penjelasan Imam Suyutinya. Tadi hadis saja yang ada di situ. Hadis yang kedua, akhrajal Bazzar wal Hakim fil Mustadrak. Imam Bukhari ketika memilah-milih hadis, ada hadis yang tidak beliau masukkan kitab Al-Jami' As-Sahihnya. Hadis yang tidak masuk itu dikumpul oleh Imam Hakim di dalam kitab namanya Mustadrak. Maka dikenallah Al-Mustadrak lil Hakim. Artinya ini termasuk hadis yang dianggap oleh Imam Bukhari hadis yang baik. Wasahahu, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, berasal dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah qal kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayuhan nas. Suatu hari Nabi datang kepada kami, lalu kata Nabi, hei kalian sahabatku, inna lillahi saraya minal malaikah. Allah punya malaikat yang kerjanya jalan-jalan, keliling-keliling. Keliling ke mana? Tahillu wa takifu ala majalisi dzikri. Dia kerjanya bergabung, membaur dan berkumpul di majlis zikir. Fil ardi, di bumi. Berarti kita, majlis kita. Farta'u fi riyadil jannah. Maka kalian berusahalah berkumpul, bergabung, membaur di majlis zikir. Qalu wa aina riyadul jannah. Sahabat nanya, di mana taman surga itu Rasul? Qal majalithudz dzikri, di majlis-majlis zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghdu wa ruhu fi dzikrillah. Maka berangkatlah kalian pagi dan sore untuk bergabung dengan majlis zikir. Jadi ini jelas bahwa malaikat ada kerjanya sekedar cari majlis zikir. Sampai di situ dalam hadis yang lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa lihat hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim dan Imam Hakim, di situ lebih lengkap. Di hadis itu dijelaskan kalau malaikat itu sudah datang di majlis zikir, dikepakkan sayapnya. Sehingga ada yang ceritakan malaikat itu dia bertingkat-tingkat, satu ngepakkan sayap, sambung ke atas sampai ke langit. Sehingga kalaulah jatuh bala, jatuh murka Allah, malaikat tadi lindungi mereka. Sehingga majlis zikir dilindungi oleh mereka dari semua yang tidak baik. Maka majlis zikir hanya akan ada rahmat saja. Itu khusus itu saja. Tidak ada kerja malaikat selain itu. Maka poin ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyuruh kita bergabung, membaur, duduk di majlis zikir. Majlis zikir itu maknanya duduk di majlis yang kita di sana sama-sama kumpul, lalu baca zikir sama-sama. Biasanya ada guru yang memandu, ada syekh yang memimpin, ada di antara sahabat Nabi yang mimpin. Dan sahabat Nabi itu kumpul untuk baca Quran, kumpul untuk berzikir bersama, itu biasa, rutin dibuat. Sahabat Abu Hurairah paling sering undang sahabat Nabi kumpul di rumah beliau. Lalu ketika kumpul, ada satu baca Quran, yang lain dengar, atau mereka zikir sama-sama di rumah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berapa hadis yang kita baca ini menunjukkan yang cerita ini ulama hadis, sehingga enggak mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga. Nanti saya tidak akan bacakan semua hadis, akan saya pilih beberapa hadis karena Bapak Ibu bisa baca sendiri sebab ini sudah terjemahkan. Hadis yang ketiga, akhraja Muslimun wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Hakim, wal lafdhu lahu, dan lafaznya dari redaksi Imam Hakim. An Abi Hurairah, masih dari sahabat Abu Hurairah periwayatnya. Qal, kata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan wa fudala yaltamisuna majalisiz dzikri fil ardi.
sama hadisnya dengan tadi, ini lebih lengkap sedikit. Fa idza atau ala majlisi dzikrin haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim ila sama'. Allah punya malaikat yang mulia, kerjanya jalan-jalan cari majlis zikir di bumi. Kalau sudah jumpa, mereka berkumpul, mereka membaur, mereka berhenti, dan mereka kepakkan sayap mereka, semuanya mengepakkan sayap sampai nanti ilas sama, sampai ke langit. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah tanya kemudian setelah mereka selesai majlis zikir tadi, mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah tanya, min aina ji'tum? Tadi kalian dari mana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kalian beritakan? Fayaquluna ji'na min 'indi ibadik. Tadi kami datang dari tempat hamba-hambamu. Yusabbihunak, mereka semua bertasbih kepada engkau. Waw jamak, menunjukkan orang tadi ramai, banyak. Wa yukabbirunak, mereka semua takbir kepada engkau. Wa yuhammidunak, mereka semua takbir kepada engkau. Wa yuhallilunak, mereka semua bertahlil kepada engkau. Wa yas'alunaka wa yastajirunak, mereka minta kepada engkau dan mohon perlindungan kepada engkau. Fayaqul ma yas'alun, Allah tanya, mereka minta apa? Wa huwa a'lam, sebenarnya Allah tahu, cuma Allah ingin malaikat ini menjelaskan, Allah ingin malaikat ini bersaksi, Allah ingin malaikat ini memberi perhatian. Ada sesuatu yang Allah inginkan di hadis ini. Apa kata Allah kemudian? Kata malaikat, fayaquluna yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka pengen agar nanti dimasukkan ke surga. Mereka minta masuk surga. Fayaqulu wa hal ra'auha. Allah tanya, apakah mereka pernah lihat surga? Fayaquluna la ya Rabb. Kata mereka, pasti belum ya Allah. Lalu kata Allah, fa kaifa law ra'auha. Bayangkan, gimana kalau mereka sudah pernah nengok surga? Kira-kira lebih pengen surga atau gimana? Yang enggak tahu nikmat surga aja pengen masuk surga. Bayangkan yang tahu gimana hebatnya surga. Lalu Allah tanya lanjut, tsumma yaqulu wa mimma yastajirunani. Mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Takut apa? Pengennya bagaimana? Wa huwa a'lamu bihim, Allah sudah tahu. Fa kaifa, kata Allah, fayaquluna minan nar, kata malaikat, mereka berlindung, ya Allah jangan sampai kami masuk neraka. Fayaqulu wa hal ra'auha, pernahkah mereka lihat? Fayaquluna la, tidak ya Allah. Fayaqul fa kaifa law ra'auha, gimana kalau mereka pernah lihat neraka? Pasti lebih takut neraka, tak pengen masuk neraka. Tsumma yaqul ishhadu, malaikat semua bersaksilah kalian, anni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua, wa a'taituhum, dan aku kasih mereka ma sa'aluni, apa saja yang mereka minta kepadaku, aku kasih mereka surga. Wa ajartuhum, dan aku lindungi mereka mimmastajaruni, dari apa saja mereka mohon perlindungan kepada aku. Fayaquluna rabbana inna fihim abdan khatta'an jalasa ilaihim walaysa minhum. Ya Allah, ada di situ orang banyak dosa, tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba gabung, padahal mereka bukan jamaah situ. Anggap tadi ada orang lewat depan jalan Hang Tuah, dengar suara dari An-Nur, itu kayaknya majlis zikir. Saya rasanya udah lama nggak dengar zikir, udah lama nggak kumpul orang soleh, pengen sekali-kali kumpul orang soleh, gabung dia. Kata malaikat, itu kan bukan jamaah mereka, ada pendosa yang gabung di situ. Diampunkan juga kah itu? Kata malaikat. Apa kata Allah? Wa huwa aidan qad ghafartu lahum, aku ampunkan juga dia itu. Fa innahumul qaum la yashqa bihim jalisuhum, karena mereka ini majlis adalah majlis bila satu orang diampuni, semua diampuni. Kalau satu dirahmati, semua dirahmati. Kalau satu dikasih surga, semua kasih surga. Kalau satu dilindungi, semua dilindungi. Jadi meskipun bukan jamaah mereka, meskipun orang pendatang yang enggak tahu asal usulnya, mereka diampuni bersama dengan orang yang bukan bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu mencari orang berzikir bareng-bareng.
majelis zikir. Majelis zikir seperti kita sampaikan tadi, orang kalau sudah majelis zikir pasti zikir bersama, zikirnya jahar, dan kebanyakan yang dibaca sama redaksi zikirnya. Maka tadi disebutkan yusabbihunak, mereka tasbih pada engkau, artinya mereka semua baca subhanallah sama-sama pada engkau, mereka baca alhamdulillah sama-sama pada engkau. Ingat, ini konteksnya tadi pertanyaan para sufi yang biasa berkumpul membuat majlis zikir. Tengok sufi gimana zikirnya. Satu orang syekh pimpin zikir bersama-sama. Imam Suyuti kemukakan dalil tadi. Berarti beliau ingin menyampaikan, yang saya maksudkan zikir bersama, satu suara, satu redaksi, banyak orang bacanya, dipimpin satu syekh, itu boleh. Ini dalilnya. Kan ingat tadi kan? Kata beliau, kebiasaan orang sufi, makruh atau tidak. Ini konteksnya jangan dilepas. Oke, saya lanjut. Hadisnya pindah ke hadis nomor 13. Ketemu? Hadis 13. Akhraja Ibnu Jarir fi tafsirihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu fi qawlihi fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Ketemu hadis itu? Hadis 13. Halaman 22. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Langit dan bumi itu Bapak Ibu nangis kalau orang beriman meninggal. Qal innal mu'mina idza mata baka alaihi minal ardil mawdi'u alladhi kana yusalli fihi wa yadhakkirullaha fihi. Orang beriman kalau meninggal, tempat dia biasa zikir itu nangis. Di sini nih orang ini biasa zikir, tempat aku dipakai zikir biasanya. Sekarang dah enggak ada. Nangis tempat itu. Dalam sebagian hadis ceritakan 40 hari nangisnya. Itu sebabnya kenapa kita buat hari zikir tahlil itu 1 hari, 7 hari, 40 hari. Di antaranya ini istimbatnya. Supaya sudah 40 hari dia nangis, jangan sampai lanjut nangis. Buat majlis zikir di hari 40 tadi. Itu istimbatnya Pak. Jadi ulama kita melihat dari ayat ini bahwa langit, bumi nangis kalau orang beriman meninggal. Satu di antara yang nangis itu tempat kita biasa duduk zikir di situ. Kapan dia nangis? Sampai 40 hari. Karena 40 hari dia nangis ditenangkan dengan zikir. Zikir dari siapa? Orang yang hidup, keluarga dia, saudara dia, sahabat dia, orang yang kenal dengan dia. Makanya dibuat 40 hari Pak. Kalau kita tengok lagi rahasia yang lain banyak lagi. Nabi Musa i'tikaf 40 hari. Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun. 40 ini sebuah angka yang banyak rahasianya. Saya tak usah kaji lebih lanjut. Kita balik ke sini saja. Lalu kata beliau, tempat dulu kita biasa sholat, biasa berzikir, nangis kalau kita meninggal. Lalu wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Ubaid, kata Imam Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya dari Imam Abi Ubaid, qal innal mu'mina idza mata nadat biqa'ul ardi abdallahil mu'min mata fatabki alaihil ardu was sama. Kalau ada orang meninggal, tanah tempat orang itu biasa salat, biasa zikir, itu dia kasih tahu semua langit dan bumi, hamba Allah yang biasa zikir tempatku ini sudah meninggal. Maka nangislah semua langit dan bumi. Itu hebatnya orang beriman, mulia orang beriman. Maka jangan hinakan orang beriman, jangan remehkan orang beriman. Orang beriman ini satu orang aja banyak nilainya untuk kita. Kita kalau sholat sendiri pahala 1 kali lipat, tapi kalau ada satu orang dapat jamaah 27 kali lipat. Satu orang cuma. Bayangkan 1 juta umat Nabi, bayangkan 1 miliar umat Nabi, banyak barokahnya untuk kita. Maka baik-baiklah dengan umat Nabi yang lain. Jangan sombong dengan mereka, jangan angkuh dengan mereka, jangan merasa lebih baik dibanding mereka. Ini kenyataannya. Lalu kata beliau, innal mu'mina idza mata nadat biqal ardi abdallahil mu'min mata fatabki 'alail ardu was sama' fayaqulur rahman. Apa kata Allah? Ma yubkikuma 'ala abdi. Allah tanya ke langit dan bumi, apa yang membuat kalian nangis terhadap hambaku ini? Fayaquluna, mereka jawab,
Rabbana lam yamshi fi nahiyatin minna qattu illa wa huwa yudzakkiruk. Ya Allah, ini hamba ini tidak pernah melewati langit dan bumi, tidak pernah lewat gunung, lewati jalan raya, lewati lembah, lewati apa saja, kecuali kami dengar dia itu zikir. Kata semua langit dan bumi, bilang kepada Allah gitu. Lalu kata Imam Suyuti, wajhud dalalah min dzalika anna sama'al jibali wal ardil lidzikri la yakunu illa anil jahri bihi. Langit dan bumi enggak mungkin dengar suara orang zikir tadi kecuali zikirnya keras. Paham? Kata Imam Suyuti, hamba tadi diketahui oleh langit dan bumi zikir. Kenapa? Karena zikirnya keras. Kalau enggak keras enggak dengar langit dan bumi. Karena langit dan bumi pernah dengar, makanya dia bersaksi, betul hamba ini hidupnya zikir dulu, sehingga dulu kami dengar. Begitu dia meninggal kami enggak dengar lagi, sedih kami. Ngerti? Ini hadisnya. Hebat ahli zikir itu. Gimana? Cukup? Saya tambahkan hadis di dalil biar kita enak diskusi nanti Ustaz Doni. Saya langsung ke hadis yang ada Majnun itu. Zikirlah kepada Allah sampai engkau disebut sebagai orang gila. Hadis keberapa itu? Sampai kita dianggap orang gila. 15. Hadis berapa Ustaz? Hadis ke-6. Hadis ke-6. Baik. Saya mohon maaf, saya kira hadis belakang tadi. Hadis 6 tengok. Hadis ke-6 halaman 15. Hadis ke-6 halaman 15. Kata Nabi, akhrajal Hakim wa sahahahu. Hadis ini dari Imam Hakim dan dianggap sahih oleh beliau, wa Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman. Imam Baihaqi berikan dalam kitab Syu'abil Iman berasal dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, kata Rasul, aksiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sehingga kalian saking banyaknya zikir orang anggap kalian ini majnun, gila. Kira-kira kita ini banyak zikir, orang tahu banyak zikir, kenapa? Dengar oleh orang. Kalau enggak dengar, orang enggak tahu bahwa kita zikir. Betul? Maka ini dalilnya orang itu zikirnya jahar. Saya bisik-bisik, Bapak Ibu dengar enggak saya bisik-bisik? Enggak dengar kan? Atau dalam hati saya, dengan hati saja? Enggak dengar. Pasti karena saya baca keras, Bapak Ibu bilang, gila Al-Nof tuh. Zikir terus, entah apa yang dibaca dia. Belum lagi kalau kayak seperti di bahasa Azul Ikrami kemarin, zikir dengan Ismul A'zam, zikir dengan Ismul Mufrad, Allah, Allah, huwa. Kan udah dibahas ya? Enggak kita bahas lagi. Zikir dengan normal saja bisa jadi orang anggap dah gila orang itu. Paham? Gimana orang bilang gila? Karena dia dengar zikir keluar dari suara orang yang berzikir. Ini seakan Nabi katakan, zikirlah kalian dengan jahar, tidak ada masalah. Meskipun orang bilang kalian gila, enggak apa-apa. Aktsiru, kata Nabi, perintah, perbanyaklah zikir, kata Nabi. Dah paham? Hadis Nabi ini mesti dipahami dengan nalar. Meskipun konteksnya hanya tulisan yang kita dengan dhamir saja, kalau kita pakai nalar akan paham bahwa Nabi ingin katakan zikir ini adalah menunjukkan jahar dan boleh jadi dibaca oleh banyak orang. Karena Nabi perintahnya akfiru, pakai waw jamak. Zikirlah kalian ramai-ramai, zikirlah kalian semua. Itu. Baik, kita langsung kepada analisa Imam Nawawi di halaman 37 kalau tidak salah. Boleh minta terjemahan satu biar saya mudah untuk menyamakan dengan Bapak Ibu. Ada pembahasan Imam Nawawi agak di ujung. Nanti kita baca bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Saleh Fauzan. Pokoknya imam-imam orang Wahabi lah, biar orang Wahabi paham dengan imam mereka. Kita ambil imam kita dulu. Fasal halaman 45. Tengok halaman 45. Di situ kalau kita tengok penjelasan itu sudah terjemahan. Dalam bahasa Arab
dari hadis tadi kira-kira itu sudah memberikan kesimpulan kepada kita, tidak ada larangan, tidak makruh zikir dibaca keras. Saya baru bacakan berapa contoh hadis, sementara dalilnya banyak tadi. Bahkan yadullu ala istihbabihi, bahkan hadis-hadis tadi menunjukkan sunnah dengan jahar, imma sarihan wa imma tizaman, baik secara terang-terangan atau secara tersirat. Ini iltizam, ini istilah dalam ilmu mantik. Ada dalil itu mutabaqah, ada dalil itu dalil iltizam nanti. Artinya meskipun secara tidak langsung, tapi dia menunjukkan. Contoh, zikirlah kalian banyak-banyak sampai kalian dianggap gila. Itu kan nggak menunjukkan zikir itu baca keras-keras, tapi logikanya orang bilang gila karena dengar. Itu iltizam. Sudah itu langit dan bumi sampai nangis. Apa maksudnya? Langit bumi nangis itu karena dengar kita zikir. Karena dia dengar, dia saksi. Ketika tak dengar lagi, dia sedih, lalu dia nangis. Gitu. Tidak langsung. Lalu wa amma mu'aradatuhu bi hadits khair dzikril khafi. Mungkin ada yang bilang, kata Nabi, hadis yang terbaik, zikir yang terbaik itu khafi, yang dalam hati, yang sir, yang tidak keras. Apa kata beliau? Fahuwa nadhiru mu'aradati ahaditsil jahri bil Qur'an bi hadisil musir bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Ini sama seperti orang baca Quran. Ada kalanya baca Quran jahar lebih baik, ada kalanya sir lebih baik. Begitu juga sedekah dan zakat. Ada kalanya terang-terangan lebih baik, ada kalanya sembunyi-sembunyi lebih baik. Kapan kita sedekah terang-terangan? Kapan zakat terang-terangan? Kalau zakat itu Pak, jangan sembunyi Pak, agar orang pertama lihat kita melaksanakan kewajiban, sehingga orang jangan mengira orang kaya tapi pelit, nggak pernah zakat, kata orang. Kenapa? Nggak nengok kita zakat. Yang kedua, agar orang lain lihat, sehingga fardu itu ditegakkan, syiar itu dijaga. Tapi sedekah sunnah memang baiknya sembunyi-sembunyi, supaya jangan ria. Kalau zakat mau ria atau tidak kewajiban. Maka kata Imam Nawawi, zikir jahar dengan sir sama dengan baca Quran jahar dengan sir, sama dengan sedekah jahar dan sir. Masing-masing punya keadaan. Jangan pukul rata. Harus sir, harus jahar. Tidak boleh sir, tidak boleh jahar. Tidak begitu. Ada keadaan masing-masing. Lalu kata beliau, maka Imam Nawawi mengumpulkan. Kata beliau, ada orang al-ikhfa afdal, menyembunyikan kadang lebih baik. Kenapa? Takut ria, atau khawatir mengganggu orang sholat, atau mengganggu orang tidur. Kadang-kadang kata beliau, berzikir dengan jahar lebih baik. Kenapa? Karena kita ketika berzikir dengan jahar, kadang-kadang orang lain dia bisa berzikir, terbawa zikir, termotivasi zikir karena dengar ada orang lain zikir. Kalau nggak ada orang zikir, dia nggak terpikir zikir, dia nggak mau zikir, dia nggak istiqomah zikir. Gitu. Kemudian boleh jadi orang yang dengar orang lain zikir, tadinya malas jadi semangat, tadinya nggak mau zikir jadi pengen zikir. Kita begitu Pak, mudah terpengaruh dengan orang sekitar kita. Maka pilih-pilih majelis, usahakan sering-sering duduk dengan orang soleh, orang berilmu, orang baik, supaya terbawa kebiasaan orang baik. Kalau orang itu zikir, minimal kita terbawa zikir saat dia zikir. Kalau orang itu biasa menjaga sholat, minimal kita terbawa jaga sholat dia. Kalau kita terbawa dengan orang biasa menuntut ilmu, minimal saat dia belajar, kita terbawa belajarnya. Gitu Pak, kita sering terpengaruh dengan orang dekat dengan kita. Pilih-pilih betul kawan kita. Kemudian wa yatrudun nauma wa yazidu fin nasyat. Kadang-kadang zikir kalau suara keras, orang hilang ngantuk Pak. Orang kalau zikir suara keras, syaitan jadi jauh Pak. Kadang-kadang syaitan itu kalau kita nampak mulai malas, dia makin dimainkan. Tapi kalau nampak kita semangat, apalagi rame-rame, makin lama makin semangat, dia justru takut dan menghindar dari kita. Oh, ini nggak mempan kayaknya. Berbagai cara saya lakukan nggak mempan katanya. Makanya kadang-kadang zikir dengan rame-rame itu justru membuat orang semangat, menggiring orang lebih istiqomah, lebih banyak zikirnya. Lalu kita bahas, ada orang mungkin beranalogi,
Ustaz, bukankah dalam Quran Allah suruh wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Quran kan suruh zikir itu jangan keras-keras, dalam hati saja, jangan suaranya keras. Apa kata Imam Suyuti? Jawabannya ada 3 jawaban. 1, ini ayat Makkiyah, turun di Makkah. Di Makkah jangan keras-keras, jangan terang-terangan. Kalau kalian keras-keras terang-terangan, nanti Allah diolok-olok, Quran diolok-olok, engkau diolok-olok, nabimu diolok-olok. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. Saddan lidzari'ah, menutup terjadinya yang tidak manfaat, yang tidak baik, bahkan yang mendatangkan hal yang tidak sangat produktif, bahkan hal yang menghinakan agama. Allah suruh lunakkan zikirmu, sirkan zikirmu. Keadaan. Maka perlu ilmu Makkiyah Madaniyah dalam ilmu Al-Quran. Kita nggak pernah tahu Makkiyah Madaniyah. Kan kalau kita baca Quran ketemu ada nama surat, jumlah surat, urutan surat keberapa, kadang disebutkan Makkiyah atau Madaniyah. Gunanya ini, tahu konteks, tahu apa di balik ayat ini. Kok Allah bilangnya gitu? Keadaannya adalah ini di Makkah bukan Madinah. Taunya Madinah, Ustaz. Apa? Madinah. Oh, taunya Madinah. Mandailing Natal. Mandailing Natal ya. Jadi Madaniyah, ada Madinah, ada Madinah, ada Madaniyah. Madinah ini mungkin ada yang dari Purba. Nanti kalau sempat jalan-jalanlah ke Purba. Ada pesantren yang tak tahu, tak santrinya 17.000 sekarang tak berapa. Sangat sederhana, santrinya banyak, barokah sekali. Tinggalnya tidak semewah Nurul Azhar. Itu di pondok-pondok, pondok itu dari kayu, dan itu santri yang buat, bukan dibuat ke sekolah, santri yang buat. Kalau cerita kawan-kawan dulu Mustafawiyah itu kadang-kadang kalau kita ngapal nazam, itu di belakang jangan kata kondiak di belakang, kata babi di belakang, karena di bukit, lereng bukit, belakangnya hutan. Jadi mereka bukan lingkungan mewah, tapi banyak santrinya di alim. Di Pekanbaru banyak jadi imam, muazin, penceramah berasal dari Mustafawiyah atau alumni pesantren Mustafawiyah. Artinya pesantren dibuat oleh alumni Mustafawiyah. Jadi jalan-jalanlah ke Madinah itu nanti, yang disebut Ustaz Doni tadi. Tapi jangan Madinah orang Salafi. Ada juga Madinah orang Salafi. Terpengaruh nanti. Yang kedua, anna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Syekh Malik wa Ibnu Jarir hamalul ayah ala dzakir hala qiraatil Qur'an wa annahu umira lahu bidzikri ala hadhihi sifah ta'ziman lil Qur'an an tarfa'a indahu al aswat wa yuqihi ittisaluha biqaulihi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ini kata ulama kalau kita berada dekat dengan orang lagi baca Quran. Karena Quran itu zikir yang paling agung, yang mulia, jangan diganggu. Sehingga jangan keras-keras di dekat orang baca Quran, untuk menghormati Quran yang dibaca. Dalilnya apa? Setelah itu ada ayat sambungannya. Kalau Quran dibacakan, diamlah kalian, dengarkanlah oleh kalian. Kan itu setelahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Sebelumnya ayat tadi. Jadi ini menunjukkan kalau di dekat orang baca Quran, yang zikir selain Quran sebaiknya jangan keras-keras. Jangan ganggu orang lagi zikir Quran. Jawaban ketiga, ma dzakara Sufyan annal amra fil ayat khas lin nabi al kamil al mukammal. Ayat tadi itu khusus bagi nabi yang dia kamil dan dia sempurna dan sempurnakan oleh Allah. Maknanya nabi mau zikir jahar atau sir sama-sama hebatnya. Kita zikir jaharnya tak hebat, apalagi zikir sir. Zikir sir itu jangan-jangan sebentar-bentar subhanallah subhanallah subhanallah, makin lama Allah 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 gitu. Hilang dia, tidur dia. Atau nampak sinetron awalnya subhanallah subhanallah, bagus nampaknya, gimana ceritanya lagi itu, udah beralih. Jangan-jangan zikirnya baru 5, baru 6, udah beralih. Nabi, orang-orang saleh, orang-orang ahli zikir, mereka tak mudah teralihkan oleh berbagai hal. Sehingga kalau sir pun istiqomah, jahar istiqomah, sir istiqomah. Makanya kepada Nabi sir nggak ada masalah. Kita jahar aja kadang tak berefek, apalagi sir. Gitu, ngerti? 3 jawaban. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dengan bagaimana Imam Suyuti pertama
menjelaskan metode beliau, bahwa beliau menjamak hadis. Yang kedua, menjelaskan hadis yang mana. Yang ketiga, kalau ada iskal dengan dalil, beliau jawab dalil tadi. Ada Al-Quran yang jadi iskal, beliau jawab dari 3 jawaban. Oke, sudah itu saya tambahkan sedikit. Buka halaman 37 kalau tak salah. 37. Itu bagaimana zikir setelah solat sir atau jahar. Fatwa Syekh bin Bas dalam Majmu' Fatawa bin Bas, halaman 189 juz ke-11. Dan Syekh Utsaimin dalam Fatwa Majmu' wa Rasail Syekh Utsaimin nomor 569 halaman 188 juz ke-13. Apa kata beliau? Beliau sebelumnya menjelaskan setelah solat zikirnya ini, disebutkan apa saja zikirnya. Setelah itu kata beliau, wasunnatu lil imam wal munfaridi wal ma'mum al jahru bihadhihi al adhkar ba'da kulli salatin fariidah jahran mutawassita laisa fihi takalluf. Sunnah hukumnya zikir yang kami sebutkan, kayak kita baca astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, dan zikir yang lain. Sunnah hukumnya setelah setiap kali solat fardu dibaca dengan jahar. Jaharnya enggak terlalu keras, sehingga jangan teriak juga subhanallah alhamdulillah, enggak gitu. Subhanallah alhamdulillah, zikir yang sedang itu sunnah kata beliau. Yang bilang siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ikutan orang Wahabi. Jadi kalau orang Wahabi mengingkari zikir jahar di Masjid An-Nur, dia lupa atau enggak tahu bagaimana fatwa guru mereka. Atau jangan-jangan sengaja ditutupi karena enggak sama dengan yang kita mau. Kan banyak keinginan, banyak maksudnya kan? Lalu kata Syekh Utsaimin, annahu yusannu dzikru adbar salawati ala wajhil masyru', disunnahkan setelah salat berzikir dengan cara yang dianjurkan oleh syariat. Wa annahu yusannu jahru bihi, dan dianjurkan jahar. Jadi ada 2 poin. Satu, membaca zikir yang dianjurkan menurut sunnah. Yang kedua, zikir yang dianjurkan tadi bacanya jahar. A'ni raf'as saut, maksud beliau keraskan suara. Wala yakunu raf'an muz'ajan fa inna hadza la yanbaghi, bukan zikir yang membuat orang tidak nyaman. Jadi kan di kita juga enggak teriak-teriak Ustaz Amin Yono di sini zikir kan. Ustaz, semua ustaz kita bukan baru kan enggak gitu kan. Santai saja, nikmat, bahkan menikmati, kita ikut menikmati. Lanjut, saya lanjut Syekh Shalih Fauzan agar 3 syekh. Wa amma dzikru ba'da salati fa innahu minas sunnatil jahru bihi. Kata beliau, zikir setelah salat itu sunnah jahar kata beliau. Hasba ma warada fil ahadits sahihah, sesuai dengan hadis-hadis sahih. Anna sahaba kanu yajharuna bidzikri ba'da salah. Lebih hebat lagi kata beliau, sahabat Nabi menjaharkan zikir setelah salat. Coba, sahabat saleh, salafus saleh. Siapa lagi mau kita tiru? Yang terbaik kita tiru itu kan salafus saleh kan? Salafus saleh meniru kan? Kok bisa dianggap zikir setelah salat bersama-sama jahar bid'ah? Sahabat Nabi jahar. Yang katakan siapa? Syekh Shalih Fauzan. Lalu bitahlili wal istighfari ba'da salami fa hadhihi yajharu biha, lakin ala sifatin fardiyah la ala sifatin jamaiyah, dengan tahlil dengan istighfar setelah salam dan dijaharkan. Lalu kata beliau, tapi bacanya seorang-seorang, jangan sama-sama. Kita kan tinggal tanya, Syekh kok membedakan, kok dibedakan sama-sama dengan seorang-seorang, dalilnya apa? Kita kan tinggal tanya ke beliau, kok dibatasi, kenapa enggak boleh sama-sama, kok seorang-seorang? Kalau hadis Nabi itu mutlak, jangan diikat. Kalau dia lepas, biarkan dia lepas, jangan diikat. Kalau diikat berarti Tuhan buat syariah baru, buat aturan baru. Yang buat aturan baru berarti dia Tuhan. Kira-kira Syekh Shalih Fauzan Tuhan atau bukan? Utusan Tuhan atau bukan? Beliau alim, murid daripada Nabi, murid daripada sahabat, murid Nabi, sahabat Nabi, murid dari murid lagi ke bawah. Nabi aja enggak membatasi, kok beliau bisa membatasi? Bahkan kalau kita tengok di antara hadis tadi, kata sahabat Ibnu Abbas, kami tahu Nabi itu selesai sholat, sahabat Nabi itu zikir dengan suara keras, mereka takbir keras-keras. Makanya aneh kalau ada yang batasi, nggak boleh bareng-bareng, bolehnya sendiri saja.
Karena hadis tidak membatasi. Kok membatasi? Berarti buat syariat. Yang buat syariat itu ahli bid'ah. Jadi Bapak Ibu, bukan kita ahli bid'ah. Yang buat syariat baru ahli bid'ah. Kita bukan ahli bid'ah, ahlu sunnah. Ini dasarnya sunnah tadi. Cukup ya? Saya kira cukup. Bagaimana komentar ulama mereka? Ulama kita sudah, ulama mereka sudah. Tinggal kita tanya, kalian ikut siapa? Kalian ikut ulama atau tidak? Kalian ikut ulama, itu ulama kami dan ulama kalian sudah bilang. Tinggal kalian lagi. Sedikit saja, ada tambah sedikit tentang doa sama-sama setelah sholat dari guru Syekh Nuruddin. Sebentar, kata beliau, fadlu dzikri akibal mafrudat jahran furada au jama'atan. Fasal yang menjelaskan zikir setelah salat fardu dibaca jahar sendiri-sendiri atau jamaah. Yang bilang ini Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki, ulama mazhab Syafi'i yang dirujuk di zaman beliau, ulama hebat di zaman beliau. Fadlu zikri jahran la yataqayyadu biwaqtin. Kata beliau, keutamaan berzikir dengan suara jahar itu tak terbatas waktu tertentu saja. Kapan saja silakan jahar. Wa minal awqati, di antara waktu-waktu berzikir jahar itu waktu ma ba'da salah, waktu setelah ba'da salat. Artinya semua waktu boleh jahar. Di antara semua waktu itu waktu setelah salat termasuk ke situ. Fayajuzu ada'uhu ba'daha. Boleh zikir dengan jahar setelah salat. Kama yushiru ilai hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti yang diisyaratkan oleh hadis Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Kata sahabat Ibnu Abbas bahwa berzikir dengan suara keras dengan jahar setelah salat fardu itu sudah dilakukan sejak masa sahabat Nabi, setelah salat fardu, sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan masa sahabat lagi, masa Rasul. Waqal kuntu a'lamu annahum insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahu mereka selesai salat kalau sudah dengar zikir mereka. Kata Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas? Di rumah Nabi. Ibnu Abbas ini adalah keluarga Nabi. Maka wajar kadang-kadang main di rumah Nabi. Karena di rumah Nabi otomatis bukan di masjid. Bagaimana dengar suara dari rumah? Zikir tadi keras. Ibnu Abbas menjelaskan langsung, aku dengar karena mereka berzikir dengan keras. Lalu kata Syekh Ismail Utsman Zain Al-Makki Al-Yamani, walahu fawaidun azimah ahammuha talyinul qulub. Saya tidak baca lagi lebih lanjut, tapi poin kata beliau adalah zikir dengan jahar itu kapan saja adalah mustahab, boleh, sunnah. Setelah solat satu di antara semua waktu. Maka kapan saja zikir jahar boleh. Sehingga kalau orang membatasi, tinggal ajukan argumen Anda. Kok Anda batasi? Kenapa Anda batasi? Apakah syariat baru? Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda Nabi Muhammad? Kalau tidak, jangan buat-buat. Anda ahli bid'ah. Jadi Salafi Wahabi yang bilang zikir setelah solat itu adalah bersama-sama itu bid'ah, justru ahli bid'ah. Yang kedua, Bapak Ibu silakan berpikir. Dan ini kenyataan bukan baru. Termasuk yang dikandungkan saya di Masjid Al-Muqaddis Pasar Lupa. Ada ustadz sekelompok orang dia iktikaf masjid kita. Karena mungkin bagi dia setelah sholat itu zikir sama-sama tidak sunnah atau ini bid'ah. Asal selesai sholat dia keluar. Sampai di luar dia berdiri di tangga mau naik ke lantai 2. Cerita dengan kawannya, bicara keras-keras sambil rokok. Ini luar Ramadan. Saya tanya, lebih bid'ah mana? Cerita suara keras-keras sambil merokok dibanding doa zikir sama-sama setelah sholat. Lebih bid'ah mana kira-kira? Mau tas sambil merokok atau zikir? Paham pertanyaan saya? Sama pertanyaannya. Ketika tarawih, lebih bid'ah mana? Berzikir daripada ngopi. Jeda setiap rakaat itu, ngopi satu, zikir satu. Lebih bid'ah mana? Ngopi dengan zikir. Ini kan ngopi ini kebiasaan orang Wahabi kan? Ada sunnah Nabi suruh ngopi di antara sholat 2 rakaat itu? Nggak ada kan? Maka Bapak Ibu mesti nalar kita hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti jeli melihat bagaimana agama ini dibuat kemudian diajarkan oleh ulama kita kepada kita dan dikemas dengan cara yang hebat sesuai dengan sunnah Nabi. Poin ketiga, kalau kita lihat manfaat zikir, sayalah banyak zikir, banyak hafalan dalam kitab itu hafal karena sering diulang.
karena sering dibacakan. Saya sekarang kalau sholat, meskipun ngantuk, Fatihah itu nggak akan sesat saya, nggak akan salah saya. Kenapa? Dari kecil saya baca terus. Setiap sholat minimal 1 rakaat 1 kali saya baca. Kalau lupa kadang 2 kali bacanya. Belum sholat sunnahnya. Zikir, kalau sering kita baca, sering kita dengar, kita akan hafal dengan sendirinya, bisa dengan sendirinya. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh imam baca zikir keras li ta'limin nas, untuk ngajarin orang gini caranya zikir, begini urutan zikir, ini buah zikir. Kalau tak ada yang ngajari, tak ada contoh, jangan-jangan jamaah nggak ngerti, nggak tahu. Jamaah ini mohon maaf nggak semuanya santri, nggak semuanya penghafal Quran. Disuruh ngapalnya mereka kadang tak hafal, dihafalkan ketika belajar belum tentu dihafal. Apalagi setiap sholat nggak ada yang memandu. Maka jangan-jangan jamaah kita atau umat kita nggak pernah pandai zikir karena nggak ada imam yang memandu, yang menuntun, yang membimbing. Tapi dengan ada yang mengajarkan, yang mencontohkan, yang memandu, yang bimbing, umat mudah niru. Ujung-ujungnya setiap umat sholat sendiri jamaah bisa dia zikir. Makanya risikonya Bapak Ibu, jangan-jangan 5, 10, 15 tahun akan datang, anak-anak kita sekarang di Pekanbaru atau berbagai tempat, kalau tak dibiasakan zikir jamaah, zikir dengan jahar, mereka tak pandai berzikir. Kita kehilangan generasi yang menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, tadi 3 imam mereka sudah bilang, setelah sholat sunnah zikir, sunnah doa. Kalau waktu lapang nanti kita tengok apa zikir yang dibaca setelah sholat. Setelah ini saya kembalikan ke Ustaz Doni. Tapi setelah sholat semua ulama sepakat sunnah doa, sunnah zikir. Tak ada yang menafikan itu. Kan yang beda kita dengan salafi cuma satu saja, dengan jahar dibaca sama-sama. Itu tadi kan Syekh Fauzan jelaskan, tidak boleh sama-sama, tapi jahar beliau oke. Yang lain oke jahar. Yang beda kita sama-sama saja. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak boleh sama-sama dia mesti mengukakan dalil, PR untuk dia. Oke? Kita nggak ada PR. Jadi poinnya adalah zikir setelah sholat itu disunahkan. Kalau anak kita, murid kita, generasi kita yang masih kecil hari ini tak dibiasakan, tak diajarkan, tak ditalkinkan dari sekarang zikir, apa kira-kira yang akan mereka lakukan setelah kita tak lagi nanti bisa memandu mereka? Saya kira itu Ustaz Doni. Cukup?